Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam episode 2 kemarin, penjaga sekte kuno murka karena banyak yang menyusup ke tempatnya. Alhasil, dia pun membantai para penyusup tanpa ampun. Sementara Lindo yang mengetahui kondisi di tempat ini semakin mengerikan, dia pun memilih untuk kabur. Yang kali ini, Lindo membantu membuka pintu keluar dari monumen Dahuang secara paksa. Ketika pintunya sudah terbuka, Lindong pun dihalangi oleh Lilang Tian. Dan sebenarnya, penjaga sekte kuno itu mengejar Lilang Tian yang telah mencuri barang dari istana kuno miliknya. Barang tersebut kali ini menjadi rebutan antara Lilang Tian dan juga penjaga sekte kuno. Dan akhirnya, hal itu pun terpental ke arah Lindong. Ketika Lindong mengambilnya, dia malah menjadi sasaran berikutnya dari sang penjaga. Lindong yang tidak bisa kabur lagi terpaksa harus melakukan perlawanan. Berbagai jurus telah dikerahkan, namun tidak ada hasilnya. Dan terpaksa Lindong menggunakan jari pemenjara surgawi yang kemudian berhasil menekan sementara penjaga sekte kuno tersebut. Cerita kemudian berpindah ke markas besar dari sekte boneka Yin, di mana saat ini Teng Sa yang merupakan ayah dari Teng Lei sekaligus pimpinan di tempat ini sudah berhasil naik level ke ranah manifestasi tahap akhir. Setelah dia melakukan pengasingan diri dalam jangka waktu yang cukup lama, Teng Sa sebenarnya cukup penasaran dengan kotak harta karun yang telah dia dapatkan dari dalam monumen Dahuang. Sudah bertahun-tahun ini dia berusaha membukanya, namun masih tidak mampu melakukan hal itu. Karena Teng Sa sudah mencapai tahap manifestasi tingkat akhir, maka dia akan mencoba kembali membuka kotak harta karun itu. Teng Sa merasa jika dirinya berhasil mendapatkan harta di dalam kotak itu, pasti sekte boneka Yin miliknya akan langsung mendominasi di seluruh dinasti Yan ini. Teng Sa pun menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh pimpinan cabang dari sekte boneka Yin supaya datang membantunya membuka kotak harta tersebut. Di sisi lain, Lindong saat ini sudah berhasil meningkatkan level kekuatannya. Bahkan penampilan Lindong juga terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dan dia kini cukup senang karena berhasil mengendalikan api spiritual. Di depan Lindong yang cukup jauh, tepatnya di tengah-tengah danau, ada Xiaodo yang juga meningkatkan kekuatan hasil dari menyerap roh naga kelelawar darah. Di mana kali ini Xiaodo menunjukkan wujud manusianya, namun hal itu masih terlihat samar. Dan ini membuat Lindo cukup kaget dengan sosok manusia samar yang tiba-tiba saja menghilang. Tidak lama kemudian Xiaodo kembali ke sisi dari Lindong. Dia merasa cukup puas karena kekuatannya telah meningkat setelah menyerap roh naga kelelawar darah. Lindong kemudian mengatakan sepertinya dia melihat sosok manusia di tengah-tengah danau, namun kali ini sudah tidak ada. Mendengar hal itu, Xiaodo pun mengatakan bahwa itu merupakan wujud manusianya sebelum kehilangan kekuatan dan berubah menjadi seperti sekarang. Di sisi lain, Xiao Yan sebenarnya juga mengalami peningkatan level, di mana kali ini di dahi dari Xiao Yan sendiri telah muncul sebuah mahkota harimau. Hal ini membuat Lindong cukup puas karena pada akhirnya trio Lindong sama-sama mengalami peningkatan kekuatan setelah memasuki monumen Dahuang. Selanjutnya Lindong mengajak saudaranya ini untuk pergi ke kota Dagui karena menurut Lindong batu simbol yang telah dicuri oleh sekte boneka Yin kemungkinan akan ada di sana, dan Lindong berniat untuk mengambilnya kembali. Kita berpindah ke kota Dagui. Saat ini di markas cabang ada Teng Lei yang sedang melatih seni bela diri ke-9 yang baru saja dia dapatkan dari monumen Dahuang. Dengan cukup mudah, Teng Lei pun mengalahkan boneka-boneka Yin yang menjadi lawan berlatihnya. Tidak lama kemudian muncullah Huagu, musuh Lindong dari masa lalu. Dia kali ini cukup puas dan memuji seni bela diri ke-9 yang telah didapatkan oleh tuan muda Teng Lei. Namun Teng Lei sebenarnya tidak puas dengan hal ini karena dia gagal mendapatkan seni bela diri manifestasi, dan malah Lindong yang mendapatkan hal itu. Huagu pun tidak menyesalkan hal ini karena merasa bahwa Lindong mungkin sudah mati di tangan penjaga sekte kuno.
jika dirinya masih hidup, Huagu sendiri yang akan mencabut nyawa Lindong untuk membalaskan dendam atas kematian Huazong, putra Huagu. Teng Li pun cukup yakin jika Lindong saat ini pasti sudah tewas di tangan penjaga sekte kuno yang cukup mengerikan. Dan Teng Li merasa istana bawah tanah dari sekte kuno itu pasti memiliki banyak harta karun. Namun kendalanya hanyalah penjaga yang sangat kuat itu. Huagu kemudian menyarankan jika monumen Dahuang dibuka kembali, mending meminta bantuan dari ketua sekte untuk mengumpulkan orang-orang kuat demi bisa mengambil harta karun dari sekte kuno tersebut. Hal ini langsung disetujui oleh Teng Li dan dia merasa jika berhasil mendapatkan harta karun di tempat itu, kemungkinan sekte boneka Yin akan langsung menjadi sangat kuat dan bisa bersaing dengan 4 sekte besar yang lainnya. Tidak lama kemudian datanglah burung Pak Lurah membawa pesan dari ketua sekte boneka yang mengatakan bahwa seluruh pimpinan cabang harus kembali ke markas besar karena dalam 10 hari mereka harus membantu ketua sekte untuk membuka kotak harta karun dari sekte kuno. Teng Li pun disuruh menyampaikan pesan ini pada Cao Zhen selaku pimpinan cabang di tempat ini. Tidak lama kemudian ada suara ribut dari luar yang menyuruh Teng Li cepat menunjukkan diri dan keluar dari tempat ini. Salah satu prajurit sekte boneka dengan panik menyampaikan bahwa yang berteriak di luar sana adalah Lindong. Hal ini membuat Teng Li dan juga Huagu terlihat sangat kaget karena ternyata Lindong masih hidup. Teng Li pun menyuruh prajurit mengumpulkan banyak orang karena dia akan menghabisi Lindong hari ini juga. Sementara Lindong kali ini masih berdiri di depan gerbang sekte boneka kota Dagui ini. Semua orang yang ada di sekitar Lindong merasa bahwa Lindong sudah gila karena beraninya berbuat keributan di markas sekte boneka Yin. Tidak lama kemudian muncullah Teng Li bersama dengan pasukannya dan dia tidak menyangka bahwa Lindong memang berhasil keluar hidup-hidup dari monumen Dahuang. Namun hal ini juga cukup bagus. Dengan adanya Lindong di tempat ini akan mempermudah Teng Li merebut boneka dan juga seni bela diri manifestasi yang telah didapatkan oleh Lindong. Namun Lindong merasa bahwa Teng Li tidak akan pernah mampu melakukan hal itu. Teng Li yang cukup emosi kali ini akan bertarung melawan Lindong, namun hal itu segera dicegah oleh Huagu. Karena dia juga memiliki dendam yang cukup besar terhadap Lindong, maka hari ini Huagu akan mencabut nyawa si pembunuh putranya. Pertarungan pun dimulai. Lindong dengan cukup mudah menghindari setiap serangan dari Huagu. Menggunakan tombak naga surgawinya, Lindong mampu membuat Huagu terlempar cukup jauh. Dan ternyata pertarungan ini dilakukan oleh Lindong karena dia memberikan waktu pada Xiaodo dan juga Xiaoyan untuk melakukan penyusupan ke dalam markas demi mencari batu simbol yang telah dicuri. Sementara di dalam markas cabang sekte boneka, Xiaodo dan juga Xiaoyan berhasil menyusup ke salah satu ruangan besar. Dan kita langsung berpindah ke markas dari Mu Qianqian yang saat ini gadis cantik itu mendapatkan berita bahwa Lindong telah muncul di markas sekte boneka Yin dan dia sedang berbuat onar. Kabar ini sontak membuat Mu Qianqian cukup kaget sekaligus senang karena Lindong masih hidup. Untuk memastikan bahwa itu benar-benar Lindong, Mu Qianqian akan pergi ke markas sekte boneka Yin untuk mengeceknya sendiri. Ketika akan berangkat ke sana, Mu Qianqian bertemu dengan ayahnya yang langsung bertanya ada apa. Mu Qianqian mengatakan bahwa Lindong telah kembali dan saat ini sedang berbuat onar di markas sekte boneka. Hal tersebut membuat ayah Mu Qianqian menjadi penasaran sekaligus tertarik dengan sosok dari Lindong ini. Dia kemudian ingin ikut ke sekte boneka untuk melihat aksi dari Lindong ini. Pada akhirnya mereka pun pergi ke markas dari sekte boneka itu. Di markas sekte boneka sendiri, Huagu sudah babak belur dihajar oleh Lindong. Tidak lama kemudian rombongan dari Mu Qianqian juga telah tiba, namun mereka hanya melihat Lindong dari atas gedung. Ayah Mu Qianqian tidak menyangka bahwa Huagu begitu lemah. Namun Mu Qianqian mengatakan bukan Huagu yang lemah, melainkan kekuatan Lindong yang sudah meningkat pesat. Huagu yang masih tidak ingin menyerah
kali ini masih ingin melawan Lindong. Namun hal itu segera dicegah oleh Teng Lei karena dia merasa bahwa Huagu sudah mempermalukan sekte boneka ini. Melawan Lindong saja, dia tidak mampu sampai dirinya babak belur seperti ini. Lindong menyuruh Teng Lei segera mengeluarkan semua yang dia miliki, hingga pada akhirnya pertarungan keduanya pun dimulai. Pergerakan dari Teng Lei saat ini benar-benar lincah, dan Mo Qianqian tidak menyangka bahwa seni bela diri tingkat ke-9 yang didapatkan oleh Teng Lei itu ternyata cukup hebat. Lindong merasa bahwa jurus Teng Lei ini sangatlah sulit dihadapi karena orang itu mampu menciptakan beberapa bayangan dan memberikan serangan secara nyata. Terpaksa, Lindong harus menggunakan transformasi kera naga untuk mengimbangi jurus dari Teng Lei tersebut. Tidak lama kemudian Teng Lei pun menyuruh Lindong mengeluarkan seni bela diri manifestasinya. Namun Lindong mengatakan tidak perlu sampai mengeluarkan jurus itu jika hanya untuk mengalahkan orang sekelas Teng Lei saja. Merasa diremehkan oleh Lindong membuat Teng Lei menjadi marah besar dan dia kembali membelah tubuhnya untuk memberikan serangan. Namun hal itu masih dengan mudah diatasi oleh Lindong. Masih dengan jurus yang sama, Teng Lei pun melakukan pengepungan pada Lindong. Pergerakannya sangat cepat hingga pada akhirnya membentuk badai ungu dengan Lindong yang ada di tengah-tengahnya. Tidak lama kemudian, bayangan Teng Lei pun mulai melakukan penyerangan pada tubuh Lindong dari segala arah. Namun hal itu tidak memberikan efek apapun karena tubuh kera naga milik Lindong benar-benar keras, membuat senjata dari Teng Lei tidak mampu melukainya. Ayah Mo Qianqian cukup kagum dengan kekerasan fisik dari Lindong ini yang kemungkinan setara dengan teknik milik sektenya. Tidak lama kemudian, dengan pergerakan yang cukup cepat, Lindong menghajar Teng Lei habis-habisan hingga membuatnya terlempar. Merasa tidak mampu menghadapi Lindong sendirian, Teng Lei pun menyuruh anggota sektenya membentuk formasi iblis boneka Yin. Tidak lama kemudian, formasi besar pun telah muncul di langit. Kekuatan dari dalamnya kali ini digunakan oleh Teng Lei untuk memberikan serangan pada Lindong. Melihat hal ini, Mo Qianqian merasa khawatir dan dia pun bertanya pada sang ayah apakah harus turun untuk membantu Lindong. Namun ayah Mo Qianqian merasa bahwa ini merupakan urusan pribadi dari Lindong dan mereka tidak berhak ikut campur. Serangan pun dilemparkan. Lindong dengan mudah menghancurkan hal itu menggunakan tombak naga surgawi. Orang-orang dari Teng Lei kali ini sudah kehabisan tenaganya, namun Teng Lei masih bersikeras untuk membunuh Lindong hari ini juga. Dan itu membuat anggota sekte boneka memaksakan seluruh kekuatan mereka. Serangan diluncurkan kembali, dan Lindong saat ini menggunakan tubuh guntur giok untuk melawan serangan itu. Dan akhirnya, duar! Ledakan yang besar pun muncul di tempat ini. Di dalam markas sekte boneka, Xiaodo tidak sengaja menemukan tombol rahasia yang ada di kursi pimpinan yang membuatnya menemukan ruang rahasia bawah tanah. Xiaodo dan juga Xiaoyan kali ini langsung bergegas mencari ke tempat itu. Namun tidak disangka, mereka malah menemukan salah satu ruangan khusus yang kali ini pintunya mulai terbuka. Merasa ada bahaya yang sangat besar, Xiaodo segera mengajak Xiaoyan untuk segera kabur. Kita kembali ke tempat dari Lindong dan kali ini kelompok dari Teng Lei sudah kehabisan tenaganya, sementara Lindong masih berdiri tegak dengan cukup santai. Mo Qianqian merasa bahwa sekte boneka akan kalah, namun ayahnya mengatakan itu belum tentu terjadi. Tiba-tiba saja ada ledakan yang sangat besar muncul dari markas sekte boneka. Xiaodo dan juga Xiaoyan pun kali ini bergegas kembali ke sisi dari Lindong dan mereka pun melaporkan bahwa tidak menemukan batu simbolnya di dalam sana. Xiaodo merasakan sebuah bahaya besar yang kemudian dia mengajak Lindong untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun saat mereka akan pergi, muncullah pimpinan sekte boneka cabang di tempat ini. Dan dia adalah Cao Zhen, orang yang menguasai tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Lindong melawan Cao Zhen yang berada di tahap setengah langkah menuju manifestasi, di mana orang itu sudah sangat marah karena Lindong telah mengacau di tempatnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.